Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi di dalam syafaat malam. The second chance, kesempatan kedua. Begitu tema perenungan kita pada hari ini. Di sebuah kota, di suatu negeri, adalah keluarga yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Kedua anak kembar itu bernama John dan Jim. Ketika anak-anak itu berusia sekitar 8 tahunan, terjadilah peperangan. Ibu dan ayah anak-anak itu tewas. Singkat cerita, kedua anak itu terpisah. John diselamatkan oleh sebuah keluarga baik-baik, sementara Jim dibawa pergi oleh kawanan perampok. John dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dididik dengan baik. Usai peperangan, dia juga disekolahkan di sekolah yang baik. Dan setelah dewasa, ia menjadi seorang hakim. Sementara Jim dibesarkan dengan perilaku sebagaimana layaknya perampok, kasar, penuh kekerasan. Jim bertumbuh menjadi seorang penjahat, bahkan ia menjadi penjahat besar. Suatu saat, ketika melakukan kejahatan di mana John bertugas sebagai hakim, Jim tertangkap. Di dalam proses pengadilan yang dipimpin John, didapati bahwa kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Jim begitu banyak, sehingga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pilihan lain bagi Hakim John selain menjatuhkan hukuman mati kepada Jim. Namun, melalui proses pemeriksaan yang terjadi, John makin menyadari bahwa orang yang sedang ia adili itu adalah saudara kembarnya. John ingin sekali membebaskan Jim, tetapi tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Namun sehari demi sehari, dorongan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Jim makin tidak tertahankan. Malam sebelum keesokan paginya hukuman gantung atas diri Jim dilakukan, John dengan mengenakan jubah panjang bertudung kepala mengunjungi Jim di penjara. Tidak banyak yang diucapkan John kepada Jim. Jim, tidakkah kau ingat bahwa kau punya seorang saudara kembar? Akulah John, saudara kembarmu. Aku tidak mungkin membebaskanmu karena kejahatanmu terlalu besar. Tapi aku mau memberikan kesempatan kedua kepadamu. Aku harap kau tidak sia-siakan kesempatan ini. Lalu penjaga penjara sesosok tubuh mengenakan jubah bertudung meninggalkan penjara itu. Apa yang terjadi? Mungkin kita bisa menduga. Ya, John bertukar posisi dengan Jim. Dia menyuruh Jim mengenakan pakaian dan jubah bertudung yang dipakainya, sementara dia mengenakan pakaian tahanan yang dikenakan oleh John. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, hukuman mati itu dilaksanakan. Dan matilah John menggantikan posisi Jim. Saudara-saudaraku, itulah gambaran tentang apa yang sudah Allah perbuat bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Surat Roma pasal 5 ayat 8
mengatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam keadilannya, Allah tidak bisa membebaskan kita begitu saja. Allah telah menyatakan upah dosa adalah maut. Karena keberdosaannya manusia harus mati. Sebab kalau Allah membebaskan manusia begitu saja, maka hal itu bertentangan dengan asas keadilannya. Namun pada saat yang sama, Allah begitu mengasihi manusia dan dunia ini. Allah tidak rela kalau manusia dan dunia binasa. Maka Yesus Kristus, Ia datang ke dalam dunia ini. Dan seperti apa yang dilakukan John terhadap Jim, Yesus bertukar tempat dengan kita. Dialah yang mati di kayu salib menanggung hukuman atas umat manusia dan dunia ini, agar kita mendapat the second chance, kesempatan kedua, untuk hidup dalam kehidupan yang sejati, hidup dalam kepenuhan rahmat Allah. Kembali pada cerita kita, menurut saudara, pantaskah kalau Jim kembali pada kehidupan lamanya, kembali berkancah dalam kejahatan-kejahatannya? Pasti jawabannya tidak pantas, tidak sepatutnya. Maka pertanyaan yang sama adalah bagi kita semua. Setelah Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita, menebus kita, menanggung upah atas segala dosa kita, pantaskah, patutkah kita kembali hidup berkancah dosa? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, sungguh kami menyesal, kami memohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami suka melupakan bahwa hidup yang kami jalani sesungguhnya adalah the second chance, kesempatan kedua yang Allah anugerahkan. Lalu karena itu kami menjalaninya dengan semau-mau kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kami mohon berilah kami kekuatan, hikmat, agar kami mau dan mampu terus-menerus menjalani keseharian hidup sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa kami tahu menghargai, tahu bersyukur atas kesempatan kedua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, bahwa bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi umat manusia di muka bumi ini dalam upaya mengatasi pandemi yang masih melanda. Agar negara kaya mau berbagi dengan negara yang tidak mampu, sehingga vaksinasi juga bisa dilakukan di negara-negara tersebut. Agar urusan vaksin dan vaksinasi tidak menjadi sekedar urusan bisnis, bahkan boleh sungguh-sungguh menjadi urusan kemanusiaan demi kebaikan umat manusia. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, baik di dalam upaya-upaya yang terus dilakukan mengatasi pandemi COVID,
Tapi juga kami berdoa bagi para korban bencana alam, bagi upaya-upaya pemulihan perekonomian sebagai dampak dari pandemi, juga bagi terpeliharanya kedamaian dalam keadilan dan kebenaran. Betapa kami rindu dalam kehidupan di tengah keragaman yang ada, bangsa ini dimampukan menggunakan keragaman itu sebagai kekuatan, kekayaan, membangun hidup yang makin berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami kaum muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh menjalani ibadahnya dengan penuh syukur, dan lewat ibadah ini mereka juga dapat makin menyelami kedalaman cinta kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Khususnya kami berdoa untuk pemberlakuan larangan mudik dalam rangka membatasi persebaran virus corona. Kiranya semua boleh ditaati dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami, para anggota jemaat, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang teguhkan iman, pengharapan, penyerahan setiap kami, setiap keluarga kami, agar mau terus berpegang pada uluran tangan kasih Tuhan yang menopang kami. Agar di dalam semua upaya yang dilakukan, kami sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan saja. Kalau sebentar kami akan beristirahat, maka kembali kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan baik, dengan cukup, dan esok menyambut hari baru dengan penuh sukacita untuk dapat terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak, Saudara-saudara, kebersamaan kita di dalam syafaat malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.